Halo Sobat Pajak, selamat siang semuanya. Ya, selamat datang di Potex Tambar bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf, penyuluh pajak dari Kantor Pajak Tangerang Barat. Nah, di sini saya akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa, akan membahas berkaitan dengan SPT tahunan menggunakan Cortex. Nah, silakan ini perkenalkan narasumbernya, kita bersama Mbak. Boleh namanya Mbak? Halo Sobat Pajak, saya Siti Munfarida, penyuluh dari KPP Pratama Tangerang Barat. Ya, jadi ini bersama Mbak Ida ya. Nah, di sini saya akan menemani kawan pajak semua mungkin 30 menitan ya. Kita akan hadir di live Potex Tambar. Jadi ini kayaknya penyuluh baru ya Mbak ya. Betul. Karena yang lama itu udah ada pergantian nih. Nah, tetapi di sini juga kawan pajak ada pergantian juga, yang dulunya menggunakan DJP online untuk laporan SPT tahun depan sudah berubah menggunakan Cortex DJP. Nah, di sini akan saya bahas dan saya tanyakan ke Mbak Ida, dan kawan pajak sekalian boleh juga nih bertanya melalui kolom chat. Nah, sebelum kita lebih lanjut Mbak bahas SPT, nah boleh nggak sih Mbak dijelasin terkait Cortex DJP itu apa sih? Mungkin dari kawan pajak ada yang belum memahami nih, Cortex itu apa? Baik kawan pajak, Cortex DJP tentunya kita sudah hampir semuanya mengenal ya. Karena pemberitaan di media, kemudian juga kawan pajak pasti juga sudah sering mendengar teman-temannya menggunakan aplikasi Cortex, itu pasti sudah sangat santer pemberitaannya. Namun apabila ada yang belum tahu, Cortex DJP ini adalah sistem aplikasi terbaru yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan aplikasi yang terintegrasi, mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform. Nah, tujuannya apa? Di sini dengan mengintegrasikan layanan, ketika wajib pajak memiliki login untuk Cortex, sudah bisa mengakses semua layanan perpajakan hanya dalam satu aplikasi itu saja. Oke, berarti lengkap ya Mbak, semuanya Sangat ada di lengkap. Cortex ya? Betul sekali. Jadi kalau misal Cortex ini Mbak, kita masih perlu nginput data-data nggak kalau misal untuk lapor SPT nantinya? Nah, di Cortex ini ada yang namanya fitur unggulan, yaitu pre-populated data. Jadi data-data kita yang berupa penghasilan, kemudian pemotongan oleh pihak lain, itu akan langsung tersaji dari Cortex tersebut. Jadi kita tidak perlu input satu-satu karena datanya sudah tersedia. Yang perlu kita inputkan hanya data-data yang masih kosong saja. Mudah bukan? Wow, jadi ternyata data sudah masuk ketika memang sudah dimasukkan diinput oleh pemberi kerja ya? Betul sekali, ketika pemberi kerja melaporkan SPT-nya, bukti potong kita otomatis terlaporkan ke sistem DJP, sehingga nanti waktu wajib pajak mengakses sistem Cortex-nya sudah tersedia data tersebut, jadi kita tidak perlu input lagi secara manual. Oke Mbak, nah kita mungkin agak bahas lebih lanjut ya mengenai bukti potong ini. Mungkin bukti potong itu sebenarnya kalau misal itu dibuat untuk karyawan atau bisa juga untuk pekerja bebas sih Mbak, kalau misal bukti potong seperti itu? Nah, kalau untuk bukti potong ini tentunya adalah dibuat oleh pemberi kerja atau perusahaan. Misalnya kawan pajak ada yang bekerja sebagai pegawai, pastinya dari perusahaan diterbitkan bukti pemotongan pajak. Jadi untuk bukti potong tersebut langsung tersaji di Cortex. Kemudian untuk pekerjaan bebas juga, misalnya ada penjajah barang dagangan, itu kan juga dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi kerjanya juga. Nah, itu juga akan langsung masuk otomatis di dalam sistem Cortex tadi. Oh, beda dengan DJP online ya Mbak ya? Betul. Kalau DJP online kan kita nginput sendiri ya? Betul. Nah, bedanya nanti gimana Mbak? Kan dengan sistem pre-populated, kalau di DJP online kan kita kenal e-filing dan e-form. Betul. Nah, kalau di sini kita tetap, kan tadi Mbak Ida sampaikan kalau pre-populated data itu langsung muncul. Betul. Bisa nggak sih kita ngedit di dalam aplikasi Cortex? Kan tadi bilangnya otomatis tuh. Iya, tentu saja bisa. Jadi di sistem Cortex nanti untuk pelaporan SPT tahunan ada perbedaan dengan sistem DJP online. Ketika kita login ke Cortex, masuk ke menu SPT, kita ketika klik membuat SPT, melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi misalnya,
itu nanti akan langsung tersaji data-data kita. Apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa mengubahnya, dan apabila ada data kita yang belum masuk, kita bisa menambahkannya sendiri. Oh, jadi wajib pajak tetap diberikan fleksibilitas untuk mengisi ya. Betul sekali. Jadi memang wajib pajak itu akan memvalidasi isian pre-populated datanya. Kalau datanya sudah benar, wajib pajak tinggal klik lapor saja, sudah selesai. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, itu wajib pajak masih bisa untuk mengedit sendiri datanya. Nah, jadi wajib pajak ingat ya kata Mbak Ida bahwa pre-populated itu untuk memudahkan Betul kita sekali. dalam mengisi SPT di Cortex. Nah, tapi kalau misal di DJP online itu dulu kalau yang e-filing ada juga ya Mbak ya sistem pre-populated itu ya? Betul, di e-filing dulu juga sudah ada, tapi terbatas untuk pegawai tetap saja. Jadi bukti potong yang diterbitkan oleh pegawai tetap itu masuk juga di daftar pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Oke, cuma kalau misal di e-form enggak ya Mbak ya, otomatis ya? Tidak, pasti harus input sendiri. Itulah perbedaannya kurang lebih antara DJP online dengan Cortex nantinya. Nah, oke Mbak. Ketika kita mau menggunakan SPT itu kan kita harus tahu apa ya, bisa masuk Cortex-nya dulu nih. Betul. Nah, selain fitur SPT tahunan yang pre-populated itu, ada nggak fitur lain yang disediakan Cortex, Mbak? Tadi kan katanya layanannya banyak banget ya? Betul sekali. Iya, untuk layanan-layanan di Cortex seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada kemudahan lagi yang diberikan oleh Cortex, yaitu kemudahan akses. Apa maksudnya? Untuk saat ini, NPWP sudah tervalidasi dengan NIK atau NIK. Nah, kawan pajak hanya perlu memastikan bahwa NPWP-nya sudah dilakukan pemadanan, sudah valid, terintegrasi dengan database kependudukan. Ketika NPWP dan NIK sudah valid, itulah yang kita pakai untuk login ke Cortex. Tapi jangan khawatir, karena 90% NPWP yang ada di DJP itu sudah terpadankan dengan NIK. Oke, jadi sebenarnya secara keseluruhan Ya. NPWP yang terdaftar sebelumnya di sistem DJP itu sudah aktivasi. Betul. Ya, tinggal nanti mungkin ada cara-caranya ya Mbak ya. Nah, kawan pajak yang mau bertanya, ini kayaknya yang bergabung sudah sekitar 10 Mbak, lumayan nih. Lumayan, ya, Jadi betul. boleh nih nanti ajukan pertanyaan, nanti akan saya bacakan dan saya ajukan pertanyaan ke Mbak Ida nih. Nah lanjut Mbak. Ada beberapa pertanyaan nih dari saya masih ya. Kalau misal semua data terisi otomatis Mbak, Iya. memungkinkan ya, tadi kan ada mungkin error ya. Iya, betul. Memungkinkan nggak kalau misal ada data nyasar ke pre-populated tadi Mbak? Kalau data nyasar, ini kemungkinan karena NIK-nya ya, kawan pajak. Jadi Bukan ketika NIK. misalnya NIK-nya terduplikasi terduplikasi atau dipakai oleh pihak lain, kemudian dipakai pemotongan pajak oleh perusahaan, itu kemungkinan bisa saja masuk ke data kita. Nah, tugas kita di sini adalah memvalidasi betul atau tidak itu pemotongan pajak yang kita miliki. Ketika hal tersebut tidak sesuai, ya sudah, nanti kita keluarkan dari pelaporan kita. Oh, jadi kita delete. Kita delete. Dan kita konfirmasi ke perusahaan kita sendiri ya. Iya, Kalau betul. misal ada data tersebut ya. Iya. Sehingga nanti juga nggak Double ya. potong pungut. Oke. Betul sekali. Terus ini Mbak, selain tadi kan kita harus aktivasi nih. Betul. Boleh diceritakan ya sih atau dikasih tahu nih langkah-langkah mudah aktivasi akun Cortex Mbak? Karena di sini kan ternyata mungkin sudah validasi NIK NPWP, cuma kan belum tentu aktif Cortex-nya. Oh iya, Nah, betul gimana sekali. nih Mbak langkahnya? Iya. Nah, ada beberapa cara nih Sobat Pajak kalau ada yang belum pernah mengakses Cortex. Yang pertama, kalau Sobat Pajak sudah pernah akses DJP online, itu caranya sangat mudah. Tinggal buka cortex.djp.pajak.go.id, kemudian klik lupa kata sandi, nanti tinggal ikuti cara-caranya, akan ada link riset kata sandi ke email. Tinggal diubah saja sandinya, nanti itu bisa dipakai untuk login ke Cortex. Oke. Kemudian yang kedua, Oh ada dua, ada. Kalau iya, misal betul. Kalau misalnya sama sekali belum pernah login di DJP online, bagaimana nih? Bisa juga dengan klik aktivasi akun. Oh. Nanti ketika klik aktivasi akun akan ada pertanyaan, apakah sudah punya NPWP? Tinggal di checklist, maka akan otomatis tertarik data kita. Tinggal ikutin juga cara-caranya. Nanti kita sama langkahnya mengubah password juga. Nanti kita bisa login. Dan satu lagi, kalau semua itu tidak bisa atau kawan pajak
mau lebih gampang, datang sajalah ke KPP di loket, bisa. Nanti kita berikan akun yang berupa username berupa NIK dan password yang untuk pertama kali login. Nanti kawan pajak bisa mengubah sendiri passwordnya ketika sudah berhasil login. Oh oke, jadi ada dua opsi. Ketika yang memang memiliki akun DJP online, tinggal betul. lakukan reset password. Iya. Kalau misal belum sama sekali atau baru daftar, Betul. itu tetap aktivasi akun Aktivasi ya, Mbak, ya? akun, betul sekali. Nah, katanya nih Mbak, katanya kalau di medsos gitu, wah ini apa sih DJP kok perlu verifikasi wajah? Itu memang bener nggak Mbak? Masih diperlukan verifikasi wajah nggak? Kalau verifikasi wajah ini kan di saat aktivasi memang ada, tapi memang itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa kita benar-benar berhak untuk mengakses aplikasi kita. Karena kita kan bisa membayangkan kalau misalnya memang sampai diakses oleh pihak lain, kan pastinya kita tidak mau dong akun kita diakses oleh pihak lain. Oke, jadi memang verifikasi wajah itu keamanan ya. Keamanan nih wajib pajak ya, kawan pajak aktif scan wajah itu keamanan. Dan itu datanya dari DJP sendiri atau bukan Mbak? Dari Dukcapil dong. Oh, betul. jadi bukan DJP sendiri ya? Bukan, karena kita sudah terintegrasi. Oke, jadi ingat kalau misal data verifikasi wajah itu dari Dukcapil, berarti dari Kemendagri ya? Iya. Dari Kemendagri ya, intinya dulu pas daftar KTP ya? Iya. Verifikasi Kalau wajah. pajak bisa waktu daftar KTP pakai kacamata nih. Kemudian sekarang pakai kontak lens. Kemudian ada datanya tidak terverifikasi, ya sudah pakai saja lagi kacamatanya. Oke. Nah, kalau misal ada kendala bisa datang ke Dukcapil untuk update ya? Update nggak sih, bisa atau misalnya tetap terkendala bisa langsung datang saja ke kantor pelayanan pajak untuk diaktifasi lewat loket. Oke. Nah, ini Mbak, ternyata ada yang bertanya langsung nih. Iya, gimana Ini tuh? dari Elning 5. Kalau sekarang di bulan September sudah bisakah kita akses pre-populated Bupot kita? Bisa nggak sih? Kan tadi katanya bisa pre-populated, tapi ini bulan September nih, Mbak. Baru bulan September nih ya. Iya. Sebenarnya nanti untuk SPT tahunan baru terbukanya mulai 1 Januari untuk tahun buku yang dari 1 Januari sampai 31 Desember maaf. Nah, kalau untuk tahun buku yang normal seperti itu kan baru bisa lapor SPT di tahun depan. Ya. Jadi otomatis pre-populatednya juga nanti di tahun nanti depan. ya pre-populatednya. Betul. Dan juga kalau misalnya bukti potong dari pemberi kerja, misal karyawan tetap itu kan juga baru dibuat oleh pemberi kerjanya di masa pajak terakhir. Jadi pastinya bulan ini juga belum ada bukti potong tersebut. Oke, jadi kalau misal dia karyawan tetap, Iya. Perusahaan buat bukti potong itu kita dapat notif aja atau enggak bakal bulanan itu? Atau kita dapat bukti potong kan kalau misal biasanya wajib pajak datang ya ke Iya. KPP atau lapor sendiri itu kan bukti potong A1 atau A2 untuk iya, PNS, betul. TNI, Polri ya. Kalau bulanan itu nggak dapat ya, Mbak ya? Enggak, nanti akan langsung terprepopulasi saja di SPT tahunannya. Oke, terpopulated di SPT tahunan. Nah, ini ada dua lagi. Bisa ngasih contoh nggak sih isi data ke SPT OP-nya? Kira-kira kalau di live IG ini bisa nggak, Mbak? Kalau ngasih contoh langsung di live IG mungkin kurang bisa, memang kita mohon maaf ya Iya. kawan pajak. Jadi, tapi tenang saja, kita nanti akan selalu mengupdate, kita akan menyebarkan, misalnya kita Informasi punya ya? materi, punya informasi, akan selalu kita update di IG kita di Pajak Tangbar. Jadi untuk kawan pajak, tetap selalu ikuti IG kita supaya nanti bisa dapat update-update terbaru. Kemudian juga kalau misalnya membutuhkan tutorial, nanti kita dari bulan ini sampai akhir tahun ke depan pastinya akan banyak program untuk sosialisasi pengisian SPT tahunan. Kawan pajak juga bisa memantau IG kita. Misalnya kita nih mau membuka acara secara online, jangan lupa nanti kawan pajak daftar saja di situ. Oke, berarti ini buat Bu Susi ya. Pantengin IG kita karena nanti mungkin ada kelas pajak nggak, Mbak? Online atau Ada offline tuh dong. kelas pajaknya? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Iya, betul. Jadi boleh daftar ya? Boleh sekali daftar. nanti untuk kawan pajak yang berminat untuk ikut kelas pajak, ketika kita sudah mengumumkan lewat IG, langsung saja daftar. Oke, ini yang nonton udah hampir 20, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak ya. Nah, luar biasa nih. Nah, ini ternyata banyak yang nanya, Mbak. Gimana saya ada beberapa pertanyaan tapi kayaknya lebih menarik ini, Mbak. Iya, bagaimana itu?
dari Moon Power Up ini terkait istri, Mbak. Terkait istri, Istri, iya. nah, Kak, kalau status istri yang gabung sama suami dimasukin bukti potongnya data suami atau istri. Kan kita udah pakai nick ya, Mbak ya. Udah pakai nick, Terus betul kalau sekali. yang kerja istri, nick suami apa nick istri, Mbak, yang diinput ke Iya. pemberi kerja? Jadi kalau suami istri NPWP-nya gabung, hanya satu yang perlu dipastikan, istrinya masukkan ke FTU atau Family Tax Unit. Oh. Jadi ketika pemberi kerja pun memotong pakai NIK istri, itu akan tetap masuk ke SPT suami. Jadi tidak perlu khawatir, misalnya pemberi kerjanya ternyata memakai NIK. Kalau dulu ketika NPWP terpisah atau waktu masih zaman 001 kan tidak bisa langsung ketarik. Oh iya, tadi Kalau cabang sekarang- ya. Betul. Cabang Kalau ya. sekarang kan sudah beda, sudah pakai kortek. Di sini ketika pakai NIK-nya istri pun itu pasti akan ketarik ke NIK-nya suami. Oke. Nah, ini kan bentar, Mbak, tadi kan nyebutin FTU. Udah, boleh dijelasin nggak, Mbak? Ini kan mungkin fitur Iya, baru ya. iya, Family Tax Unit itu apa sih, Mbak? Mungkin bagi wajib pajak atau kawan pajak yang lagi nonton ini terdengar asing nih. Family Tax Unit itu apa, Mbak? Iya. Family Tax Unit. Bahasa Inggris itu ya. Iya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Iya. Jadi untuk Family Tax Unit ini adalah susunan keluarga kita di Kortek. Oh. Jadi di database Kortek kita pastikan sudah update sesuai yang ada di Dukcapil. Jadi kita memastikan bahwa misal keluarga ada istri, ada anak, semuanya sudah masuk di FTU kita. Supaya nanti ketika di SPT tahunan ada, kita semua data-data tersebut tertarik dan kita lebih mudah untuk melaporkannya karena datanya semuanya sudah tersedia. Oke, jadi Family Tax Unit itu ibaratnya kakaknya di Kakak, Iya, betul. masuk kakaknya tuh masuk ke sistem pajak tuh. Ada yang otomatis, ada yang input manual ya. Iya betul. Nanti kalau misalnya dicek saja punya kawan pajak, kalau misalnya memang belum ada datanya di FTU, bisa input manual, input langsung sendiri di akun Korteknya. Kalau misalnya tidak bisa bagaimana? Ke KPP saja nanti kita bantu. Nah, nih Mbak, nih ternyata banyak ibu-ibu yang nanya. Nah, jadi Kenapa tuh? ini SPT terkait istri dan suami, Mbak. Iya. Kalau masing-masing lapor, itu ada masalah nggak, Mbak? Ketika masing-masing punya NPWP Iya. atau sebelumnya punya NPWP masing-masing nih, nanti di Kortex lapor gitu. Iya. Suaminya lapor, istrinya lapor, sama-sama kerja. Nah, itu kira-kira ada masalah atau seperti sebelumnya, Mbak? Biasa-biasa aja ya, tinggal lapor Iya. aja gitu. Sebenarnya untuk konsep suami istri memilih terpisah ataupun pisah harta, dari dulu sampai sekarang itu aturannya tidak ada yang berubah. Oh, tidak ada perubahan. Betul. Jadi misalnya memang NPWP-nya masing-masing, berarti lapornya juga masing-masing. Nanti di SPT tahunan Kortek itu nanti akan ada pilihan status wajib pajak tadi. Apakah kakak atau kakak itu kepala keluarga, Kepala keluarga ya. terpisah ini NPWP-nya, atau misalnya PH pisah harta atau MT memilih terpisah. Jadi kalau misalnya tadi kakak itu status misalnya untuk suami yang istrinya tidak punya NPWP sendiri atau gabung, itu Oh, kakak. oke. Atau misalnya nanti ketika wanita Memilih terpisah. memilih terpisah, MT. statusnya MT, jadi nanti lapornya masing-masing. Kalau untuk masalah itu tidak ada, hanya nanti formulir yang diisi akan berbeda. Ketika kita memilih MT atau memilih Terpisah. terpisah atau PH pisah harta, itu nanti akan muncul satu form lagi yaitu perhitungan PHMT-nya. Oh, berarti ada proporsional, perhitungan proporsional ya Betul. antara suami sendiri, istri sendiri. Iya betul, sebenarnya dari dulu juga sudah ada di DJP online, hanya saja nanti untuk di Kortek ini kan sistem SPT-nya akan berbeda. Kalau di Kortek ini lampiran yang muncul hanya sesuai dengan kondisi kita. Kalau dulu di DJP online kan yang muncul itu banyak, tapi yang kita isi hanya sesuai yang cocok dengan kondisi wajib pajaknya. Tapi kalau di Kortek, ketika kita memilih PH atau MT akan muncul satu lampiran lagi dan itu wajib diisi. Bedanya hanya Oke. seperti itu. Jadi wajib diisi. Atau kalau misal nggak mau ribet, bisa nggak sih yang kan tadi inputnya NIK ya, Mbak ya? Betul. Inputnya NIK dan misal dikasih ke kantor atau pemberi kerja boleh-boleh aja tuh ya sekarang. Boleh. Nah, terus mau gabung suami gimana, Mbak? Bisa nggak?
Bisa nggak mau banget. ribet lah, saya nggak mau lapornya suami aja gitu. Bisa banget dong. Memang satu keluarga itu kan pada dasarnya satu kesatuan ekonomis. Supaya nanti lapornya tidak harus dua-duanya lapor, kemudian ada perhitungan kembali PHMT yang belum tentu kurang bayar ataupun lebih bayar Iya, tadi. bisa ya. Jadi kurang bayar ataupun bisa juga lebih bayar supaya tidak ribet. Yang NPWP istri bisa diajukan nonaktif. Untuk pengajuannya bisa langsung lewat Kortek, bisa langsung juga ke KPP, dan pemrosesannya sangat cepat, hanya 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja. Betul. Ya, benar Mbak. Ini tadi bisa diajukan di Cortex. Bisa Nah, dong. boleh spill nggak sih Mbak, layanan apa sih? Cortex kaitannya kan canggih. Iya, betul. Permohonan apa aja nih yang bisa diajukan di Cortex? Perlu nggak sih Iya. WP tuh nggak usah ribet-ribet datang ke KPP gitu? Bisa banget. Jadi nanti ketika mengakses Kortek, itu nanti ada layanan perubahan data. Oh, perubahan data bisa Betul, langsung di perubahan Cortex? data langsung di Korteknya, mau alamatnya, kemudian perubahan status juga ada, perubahan status wajib pajak. Jadi perubahan status itu nanti membuat jadi nonaktif atau mengaktifkan kembali, itu juga tinggal klik saja di Kortek, upload lampirannya, nanti otomatis terkirim ke kami. Oke, alamat bisa berubah. Alamat bisa, Kalau status bisa. Status bisa. Misal awalnya karyawan jadi usahawan bisa nggak? Perubahan KLU berarti. Oh, iya, bisa. Di Cortex. Di Kortek bisa juga, nanti diubah saja permohonan perubahan data, nanti tinggal divalidasi oleh kami. Oh, jadi permohonannya tetap diajukan, nggak otomatis, tetap Tidak diteliti otomatis, ya? betul. Oke. Nah, kalau misal dulu DJP online kan bisa buat billing, Mbak. Di Cortex Bisa nggak? juga. Di Kortek itu ada menu pembayaran. Pembayaran. Tapi untuk billing sekarang kan terbatas ya, teman pajak. Oh, ya Jadi, boleh. Ya, terbatasnya betul. gimana nih, Mbak? Kalau untuk billing itu, kalau dulu kan bisa membayar satu-satu, misalnya ada PPh pasal 21, 23, itu bisa dibayar satu persatu. Kalau sekarang billing itu terbatas, hanya untuk PPh pasal 4 ayat 2 terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan pajak-pajak lain seperti PPh final UMKM ataupun PPh 25. Karena misalnya SPT PPN nih saya contohkan, itu billing akan muncul ketika kita selesai buat SPT. Selesai buat SPT baru create, bayar dan lapor, terkait kode billing. Untuk SPT tahunan juga nanti seperti Sama itu. gitu ya? Betul, kalau dulu misalnya status kurang bayar, kita buat dulu nih billing untuk pembayaran SPT tahunan. Misal orang pribadi 411125.200. Tidak ada lagi billing itu yang bisa kita create sendiri. Tapi kita nanti lapor dulu SPT tahunannya, klik bayar dan lapor, baru nanti muncul kode billingnya. Nah, kalau untuk teknisnya tunggu info kelas pajak ya. Betul. Karena kan nanti untuk bisa ditampilkan tuh kalau di Ya. kelas pajak ya. Nah, jadi kalau mau buat billing SPT tahunan nggak bisa mandiri. Nggak bisa harus melalui mandiri, Cortex. harus melalui Kortek, betul. Kalau yang angsuran itu Mbak, kan ada tuh yang misal WP UMKM nih, ini wajib Ya, pajak mungkin betul, ya betul, UMKM iya. yang 420 ya. Iya. Atau angsuran yang misal badan punya PPh terutang Bisa. tahunan angsuran itu bisa buat sendiri nggak atau tetap- Bisa. Kalau misalnya badan seperti PPh pasal 25 itu ada kodenya. Nanti bisa membuat sendiri tetap lewat menu pembayaran. Misalnya UMKM tadi juga bisa yang 411128.420. Kemudian yang badan 41126100 itu juga bisa. Oke, nah ini luar biasa nih antusiasmenya Mbak. Ini pertanyaannya lumayan mendetil ya. Waduh, gimana nih? Nah ini kita tadi janjinya kan 30 menit ya. Iya, Nah, jadi betul. ini udah jalan 25, nanti mungkin agak lebih dikit ya kawan pajak ya. Nah ini terkait tadi Mbak Pisah Harta, itu formulirnya tuh ada tambahannya seperti apa sih Mbak? Formulirnya iya. Misalkan suami laporan sendiri, Iya. istri laporan sendiri, itu kira-kira ada tambahan apa yang perlu diisi? Ya, jadi ketika nanti muncul formulir pisah harta, itu nanti kita harus mengisikan data penghasilan suami. Misal saya nih sebagai istri Oh, ya, dan oke. NPWP saya misalnya memilih terpisah. Kalau aslinya enggak, saya udah hapus NPWP saya. Nah, itu nanti ketika saya melaporkan SPT saya sendiri, ada penghasilan saya juga akan menginputkan penghasilan suami. Baru nanti itu tergabung, dihitung pajak terutangnya berapa, dan ketemu proporsional berapa yang harus dibayar istri, berapa yang harus dibayar suami. Oh, jadi ketika suami istri milih terpisah tadi, Iya. nanti ada tambahan ngisi penghasilan pasangan. Betul Baik yang sekali. kalau suami ngisi penghasilan istrinya, Istri. istri ngisi Penghasilan suami. Kalau nggak mau ribet gabung. Gabung gitu ya. saja, betul. Nah ini syaratnya apa Mbak kalau gabung suami?
Tadi kan bisa di oh iya Kortex, betul, kan? betul. Kalau untuk syaratnya, ini misalnya nih, karena udah ribet lah datang ke KPP langsung klik-klik saja lewat Kortex. Iya, siapkan buku nikah atau dokumen sejenis, atau akta nikah atau surat, ya itulah ya, Iya. buku nikah, akta nikah. Kemudian surat pernyataan bahwa tidak menjalankan pisah harta atau memilih terpisah. Itu saja untuk Oke, syaratnya. jadi ada surat permohonan diupload, Iya, terus betul. kakaknya gitu kali ya, Betul. kakak surat nikah. Nanti akan diteliti 5 hari kerja ya? Betul, 5 hari kerja. 5 hari kerja.